Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada malam hari ini kita dengan dua narasumber yang nanti akan membahas terkait tema pada malam hari ini adalah sanad langsung ke Wali Songo, akhir dari klaim Abdullah Al-Haddad. Dan telah hadir di studio secara virtual, Kiai Imad, dan nanti akan disusul oleh Tubagus Mogi yang masih dalam perjalanan. Nah, selama ini kalau kita bicara ya tentang sanad Wali Songo yang selalu kita diajarkan bahwa banyak amalan yang kita lakukan hari ini punya akar dari luar Nusantara. Ini pemahaman. Tapi bagaimana kalau ternyata semua itu sudah ada jauh sebelum itu dan berasal dari tangan para wali. Nah, di minggu lalu Kiai Imad beserta Tubagus Mogi berkunjung ke kediaman Kiai Salim yang ada di Cilacap. Beliau adalah ahli waris dari peninggalan manuskrip kuno dari Sunan Ampel Derajat yang telah memiliki umur ratusan tahun. Bahkan ternyata ditemukan kitab kuno yang paling tua dari Wali Songo itu tahun 818 Hijriah. Artinya itu jauh sebelum Ali As-Sakron itu memperkenalkan nasab Ba'alawi. Jadi sungguh aneh kalau misalkan Ba'alawi itu dikaitkan dengan Wali Songo. Dan sempat juga waktu itu perbedaannya saya pernah di video call dengan Kiai Salim selama 2 jam roadshow ya dari lemari atas, brankas bawah, brankas ruang yang mana gitu kan. Dan bedanya Kiai Imad dengan Tubagus Mogi langsung bertemu dengan ahli waris. Dan kita nggak bicara opini, kita bicara sanad manuskrip dan bukti sejarah. Dan pertanyaannya, apakah ini akan mengakhiri klaim yang selama ini dipercaya bahwa tahlil itu berasal dari Ba'alawi. Nah, di segmen satu ini kita akan diskusi dengan Kiai Imad lebih dahulu sambil menunggu Tubagus Mogi yang nanti akan bergabung di waktu yang akan datang gitu ya. Nah, Pak Kiai, kita langsung ke inti Pak Kiai. Apa sebenarnya yang Pak Kiai temukan di Cilacap? Apakah ini sekedar manuskrip biasa atau sesuatu yang bisa mengubah sejarah? Karena jumlahnya bukan puluhan, tapi ratusan. Dan saya menyaksikan betul melalui video call. Mungkin kalau Kiai Imad lebih jelas langsung ketemu, jadi melihat, merasakan, kemudian memegang kitab manuskrip yang sudah lama sekali disimpan oleh Kiai Salim turun-temurun daripada leluhurnya. Monggo, silakan Kiai Imad. Ya, terima kasih Mas Charlie. Ini saya mohon maaf kan di tempat biasa, bukan di tempat kerja. Para pemirsa Charlie Al-Jailani channel ya, Papa Reza Insight ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, rizkinya lancar semuanya, keluarga dan pandai tolan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang Wali Songo sebetulnya memang bukan berbicara tentang sesuatu yang biasa, tentu sesuatu yang luar biasa. Berbagai macam penelitian para pakar telah konklusif bahwa Islam itu memang sudah masuk sejak abad pertama Hijriah. Jadi sejak awal-awal Islam itu diterima oleh masyarakat Arab, sejak itu pula orang-orang Arab dari Mekah, Madinah, kemudian menyebarkan Islam itu ke seluruh penjuru negeri, termasuk di Indonesia, yaitu dengan ditemukannya
sebuah koin di Sumatera yang berangkat tahun sekitar 70 Hijriah. Tetapi ketika itu Islam berkembang di Nusantara, Arsabil ini, Archipelago, itu tidak semasif dengan perkembangan Islam di zaman Wali Songo di abad ke-13, 14, dan 15. Itu sudah konklusif para peneliti, termasuk di dalamnya adalah Ketua Lembaga Seni dan Budaya Nahdlatul Ulama, Profesor Agus Sunyoto, bahwa Islam memang sudah berkembang di Nusantara, artinya sudah masuk di Nusantara itu sejak abad pertama, dan kemudian berkembang secara agak meluas di abad ke-7, tetapi tidak ada perkembangan Islam yang lebih masif kecuali pada zaman Wali Songo. Yang dimaksud Wali Songo di sini adalah eranya Maulana Malik Ibrahim, era Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, kemudian Sunan Muria, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah di Cirebon. Itu luar biasa, perkembangan Islam itu masif di Nusantara, wabil khusus di Pulau Jawa ini. Nah, tetapi dengan sebegitu masifnya Islam yang dapat direkam dari manuskrip yang dapat ditemukan pada abad ke-16, itu sangat sedikit, bahkan hanya satu. Apa suara ketuknya ini apa bisa dimatikan dulu? Itu sangat banyak kita temukan data-data kolonial yang menyebut nama Wali-Wali Songo, tetapi bukan data primer. Hanya sedikit sekali, bahkan hanya satu yang hari ini kita bisa akses dari data-data primer abad ke-16 Masehi, yaitu Suluk Sunan Bonang. Nah, Suluk Sunan Bonang ini pun satu-satunya manuskrip abad 16 itu tidak ada di Indonesia. Hari ini adanya di Universitas Leiden di Belanda. Kebetulan saya pernah ke laboratorium di Leiden, Belanda tahun 2018 kalau tidak salah. Kemudian satu-satunya manuskrip abad ke-16 ini, 16 akhir 1580-an, milik Sunan Bonang, itu pun tidak ada di Indonesia. Nah, sekarang ini yang kita temukan dari manuskrip Bantarsari, kita sebut saja demikian karena ditemukan di Bantarsari, Cilacap, yang dimiliki oleh Raden Mas Kiai Muhammad Salim ini luar biasa, penemuan yang Masya Allah dan Subhanallah. Jadi Sunan Derajat yang merupakan anak langsung daripada Sunan Ampel Ali Rahmatullah, ini datanya sudah ditemukan, tulisan tangannya itu. Nah, ini tentu memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Tetapi dari keterangan yang ada sementara, itu tulisan Sunan Derajat secara langsung yang diberikan kepada putranya Muhammad Arif. Nah, kemudian dari Muhammad Arif diberikan kepada putra laki-lakinya juga. Itu kemudian dari putra laki-lakinya Muhammad Arif diberikan lagi kepada putra laki-lakinya sampai ke Raden Mas Kiai Muhammad Salim. Ini dulunya di Ampel. Jadi mulai Kiai Muhammad Hasan, Raden Kiai Haji Muhammad Hasan ini canggah daripada Kiai Salim. Inilah yang pertama keluar dari Ampel. Kiai Muhammad Hasan juga merupakan guru daripada Kiai Khalil Bangkalan.
Jadi Kiai Khalil Bangkalan berguru kepada salah satunya di Ampel, yaitu kepada keturunan asli dari Sunan Ampel yang bernama Kiai Muhammad Hasan. Kemudian Kiai Muhammad Hasan membawa keluar dari Ampel, disebutkan ini terkait dengan ketika itu berbagai macam upaya dari Belanda untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip tua untuk dijadikan bahan penelitian. Akhirnya Kiai Muhammad Hasan ini keluar dari Ampel, sempat ke beberapa tempat, kemudian ayah daripada Sunan Kiai Muhammad Salim ini sampai di Bantarsari, Cilacap. Saya sebagai orang yang dulu pernah, walaupun sampai tidak sampai masuk ke filologi, setelah saya lulus S2 itu, ada pembukaan S3 di Universitas Syahid ya, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan filolog, itu beasiswa dari Kemenag. Saya ikut untuk mendaftar sebagai S3 filologi di Universitas Syarif Hidayatullah di Jakarta. Oleh karena itu saya walaupun bukan lulusan filologi, karena untuk kepentingan masuk beasiswa filolog itu, saya mempelajari dasar-dasar penelitian manuskrip, mempelajari dasar-dasar filologi. Maka dari itu saya mempunyai sedikit wawasan tentang manuskrip itu, dilihat dari segi kertasnya, dilihat dari segi aksaranya. Nah, kemarin itu saya pergi ke Kiai Muhammad Salim, melihat begitu luar biasa manuskrip-manuskrip itu, dan saya melihat itu kertasnya kertas daluang. Nah, manuskrip-manuskrip tua itu mempunyai kertas sebagai media yang bermacam-macam, dan dari kertas itu kita bisa memprediksi waktu-waktu yang bisa kita prediksi sebagai waktu di mana manuskrip itu ditulis, tahun berapa. Nah, penggunaan manuskrip itu dari masa lalu ada yang menggunakan kertas daluang, yaitu kertas asli Nusantara, dibuat dari pohon saeh, itu dengan cara-cara dipukul-pukul dengan alat, kemudian dijadikan kertas. Nah, ini kertas yang terbuat dari kayu saya ini, pohon saya, ini disebut dengan kertas daluang. Kertas daluang ini itu lazim digunakan sejak abad ke-14 Masehi. Jadi di Sumatera itu ditemukan sebuah manuskrip dengan kertas daluang yang berangkat tahun 1300-an, yang berupa undang-undang Kerajaan Jambi. Nah, itu yang tertua yang dapat ditemukan di Nusantara dari kertas daluang. Nah, kemudian kertas daluang ini dari abad ke-14, abad ke-15, ini kita masih perlu penelitian. Ini yang Kiai Muhammad Salim, ada yang diperkirakan dari abad ke-14 katanya, tapi saya tidak melihat. Tetapi dari keterangan Kiai Muhammad Salim, ada manuskrip yang dari abad ke-14 yang dimiliki oleh Syekh Jumadil Kubro. Tapi saya belum lihat ketika itu, karena saya melihat dari mulai yang diterangkan sebagai manuskrip Sunan Ampel, manuskrip Sunan Derajat, dan anaknya yang bernama Maulana Muhammad Arif. Dan kalau kertas-kertas yang digunakan oleh para penulis di masa-masa selanjutnya itu banyak menggunakan kertas Eropa. Nah, kertas Eropa itu lazim digunakan di Nusantara
itu pada abad ke-17 Masehi, abad ke-18 sampai abad ke-19. Dan kalau kertas Eropa itu struktur kertasnya itu halus. Tidak sama dengan kertas daluang yang merupakan produksi asli Nusantara yang memiliki struktur kertas yang kasar, yang kecoklat-coklatan, usang gitu apabila dalam batas-batas waktu tertentu. Nah, ini persis seperti yang ada di manuskrip Bantarsari di Cilacap itu. Nah, kertas Eropa juga bisa kita mudah untuk mengidentifikasi tahun. Nanti di dalam kertas Eropa itu ada watermark, ada countermark. Nah, watermark itu adalah sebuah simbol yang biasanya ada di dalam cetakan kertas, tapi tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang. Atau bukan oleh mata telanjang, tidak bisa dilihat langsung sepintas, kecuali dengan memerlukan bantuan cahaya, matahari maupun lampu. Kalau kita sudah menerawang, itu baru akan kelihatan watermark dan countermarknya. Jadi watermark itu adalah simbol-simbol yang biasanya simbol negara, kemudian countermark itu ada bersama watermark, tetapi di sisi lain sebuah kertas Eropa. Jadi kalau kita menerawang itu biasa ada dua gambar. Pertama watermark, cap air, ada countermark, yaitu cap pembanding. Cap pembanding ini ada di sisi bersebelahan yang ada di sisi lain daripada watermark itu. Nah, di dalam countermark itu biasanya di bawah ada angka tahun. Misalnya 1810, JONO misalnya. Itu JO atau JW Enco itu menunjukkan nama pabrik. Nah, kalau yang watermark itu biasanya menunjukkan sebuah lambang negara. Itu watermark yang biasa ada di kertas-kertas Eropa. Kalau kertasnya itu dari Inggris, itu ada lambang negara Inggris. Ada juga lambang daripada pabrik dan tahunnya. Ada juga yang dari Belanda. Nah, dari Belanda ini ada yang ada angka tahun, watermark dan countermarknya. Ada yang tidak ada angka tahun. Jadi ada simbol-simbol, tapi tidak ada angka tahun. Jika sebuah produksi kertas dari Belanda itu tidak ada angka tahun, apakah kita masih bisa untuk memperkirakan tahun berapa dia itu diproduksi? Itu masih bisa. Yaitu kita melihat simbol apa yang ada di dalam watermark, kemudian kita membuka katalog produksi kertas di Eropa. Dengan melihat katalog produksi kertas di Eropa, kita akan mengetahui simbol ini digunakan tahun berapa. Biasanya kalau dari pabrik Belanda, kalau yang abad ke-17, abad 18 itu menggunakan simbol wanita yang dikelilingi oleh pagar berduri. Ini menunjukkan tahun muda. Itu abad ke-17 dan abad 18. Nah, kalau dia ini watermarknya berupa singa yang berdiri, ini lebih tua. Ini ukuran abad ke-17, 1600 sampai 1700 pertengahan. Itu cara membedakan kertas-kertas Eropa. Kalau kertasnya yang digunakan kertas daluang, ini akan sulit untuk melihat, memperkirakan tanpa adanya kolofon. Nah, sama dengan kertas Cina. Kertas Cina juga yang terbuat dari bambu biasanya itu tidak memiliki watermark. Jadi kertas Cina dan kertas daluang tidak memiliki watermark. Untuk mengetahui tahun berapa dia ditulis atau sebuah naskah ini, kita hanya bisa memperhatikannya dari 3 hal. Pertama dari manggala,
yang kedua dari kolofon, ketiga dari marginalia namanya. Nah, kalau manggala itu adalah muqaddimah yang ada di dalam sebuah manuskrip. Nah, sebelum seorang penulis masa lalu itu menulis isi daripada kitabnya atau isi daripada bukunya, di dalam muqaddimah itu dia membuat sebuah manggala. Kalau bahasa Arabnya muqaddimah, tujuannya apa, siapa yang menulis, kalau ada yang minta, diminta oleh siapa, dan apa saja yang akan diterangkan di dalam kitabnya itu. Itu namanya manggala. Nah, kemudian ada yang namanya kolofon. Kalau kolofon itu ada di akhir sebuah manuskrip yang berisi tentang biasanya ditulis tahun berapa, siapa penulisnya, penyalinnya, kemudian di mana tempatnya. Nah, kalau yang disebut dengan marginalia itu adalah hawasi, catatan pinggir yang ada di sebuah manuskrip. Biasanya sebuah marginalia ini tidak secara langsung menunjukkan angka tahun penulisan. Karena marginalia itu biasanya ditulis oleh orang yang memiliki buku itu, walaupun dia bukan penulis daripada manuskrip itu. Jadi bisa jadi sebuah buku yang diproduksi pada abad ke-15, kemudian marginalianya ditulis abad ke-16. Ini kalau catatan pinggir atau yang disebut dengan marginalia. Ya, yang kemarin itu saya melihat satu manuskrip yang ada manggala. Jadi ada keterangan kepemilikan. Bukan manggala, berarti marginalia. Ada keterangan kepemilikan di pinggir manuskrip Mushaf Al-Quran. Di situ disebut dimiliki oleh Maulana Muhammad Arif pada 94 Hijriah. Itu sama dengan sekitar 1580-an. Kalau dilihat dari tahun itu, yang sempat saya lihat karena keterbatasan waktu, jadi manuskrip lain saya tidak meneliti juga, hanya diterangkan dari marginalia kepemilikan itu. Nah, kalau yang Mushaf Al-Quran yang 1580-an ini sama dengan suluk Sunan Bonang itu. Jadi suluk Sunan Bonang yang ada di Leiden sekarang ini sekarang ada temannya, tidak sad lagi dia, tidak infirad. Ada bukti yang lain yang taba'ahu, yang mengikuti dia untuk menjadi saksi dari keberadaan Wali Songo di abad 16. Generasi anak daripada Wali Songo, yaitu generasi daripada Muhammad Arif yang putra daripada Sunan Derajat. Nah, suluk Sunan Bonang ini pun kalau kita melihat dari perkiraan wafat Sunan Bonang, ini kemungkinan besar juga dimiliki oleh generasi anak daripada Sunan Bonang. Ya, karena kalau Sunan Bonang, Sunan Ampel itu 1481-an. Itu kalau ini adalah generasi anak, bisa juga generasi cucu. Nah, dari yang saya lihat itu, Kang Mas Charlie, ada 3 bundel itu. Satu bundel yang diperlihatkan, itu satu bundel itu sekitar 17 manuskrip. Ada yang tebal, ada yang tipis, kan? Nah, 3 itu berarti perkiraan 50 manuskrip. Nah, di situ disebutkan ada tahlil. Apa yang satu buah manuskrip menghimpun tahlil yang sudah ada sejak zaman Wali Songo itu. Ada juga Yasin Fadilah, ada juga Asmaul Husna, ada juga apa namanya itu sholawat. Angka tahunnya pakai tahun berapa itu? Angka tahunnya. Nah, itu yang tahlil segala macam itu saya perkirakan sama dengan apa namanya manggala
atau marginalia yang kita lihat di Mushaf Muhammad Arif, walaupun kita belum meneliti secara dalam karena Ya. keterbatasan waktu itu, karena hanya dari jam 4 sampai jam maghrib lah kita di situ karena keterbatasan waktu. Cuma karena katanya sudah pernah lihat dan diteliti oleh orang lain sebelumnya, itu diterangkan demikian. Tetapi yang saya betul-betul lihat itu, yang paling kita bisa baca secara jelas di Mushaf Al-Quran yang berangkat tahun sekitar 1580 itu, yang sama dengan Suluk Sunan Bonang. Dan juga ada manuskrip yang berbahasa Jawa. Dan ini yang saya tidak paham tahun berapa, dan misalnya apakah dia dari Sunan Ampel ataukah dari Sunan Derajat atau sesudahnya. Tapi menurut Gus Dian, karena sudah ada juga katanya yang memeriksa walaupun baru melalui alat komunikasi, belum langsung, itu diperkirakan sekitar masa Sunan Ampel. Apakah ini perlu pendalaman dari filolog yang betul-betul bisa membaca manuskrip yang berbahasa Jawa. Yang saya lihat itu yang manuskrip berbahasa Jawa dan beraksara Jawa itu hanya ada 2. Tetapi menurut Kiai Salim di lemari yang banyak itu, yang saya juga melihat dari versi videonya, memang masih banyak sekali, itu ada pada masa Syekh Jumadil Kubra juga. Kita tahu Syekh Jumadil Kubra di dalam tradisi kesejarahan kita itu merupakan kakek atau buyut daripada para wali songo ini, dan nanti akan diterangkan oleh Bagus Mogi Nur Satya Tirtayasa tentang Syekh Kubra tahun berapa, dan itu Kiai Raden Mas Salim itu punya manuskrip daripada Syekh Jumadil Kubra. Karena Syekh Jumadil Kubra ini namanya begitu sangat suhra wal istifadah di kalangan masyarakat santri Nusantara. Banyak yang berhadarat ila hadar Syekh Jumadil Kubra, selain kepada Wali Songo tentunya. Tetapi bukti-bukti mengenai beliau, tahun berapa lahir, wafat tahun berapa, ini versinya bermacam-macam. Ini menunjukkan bahwa memang data tentang beliau yang primer belum ditemukan. Oleh karena itu, kita juga berharap kepada pemerintah untuk mempunyai perhatian terhadap naskah-naskah yang dimiliki oleh Raden Mas Kiai Muhammad Salim ini, untuk dijadikan sebuah studi untuk mengurut historiografi kesejarahan Islam di Indonesia. Karena ini penting sekali. Satu-satunya bukti primer dari abad ke-16 itu milik Sunan Bonang, itu pun ada di Leiden. Sementara sudah ada di sini di Banjarsari ratusan manuskrip yang itu perlu untuk elaborasi, diteliti untuk kepentingan kesejarahan kita. Sementara demikian, Kang Mas Charlie. Baik. Nah, memang iya Pak Kiai, kalau kemarin saya pernah melihat itu ada beberapa manuskrip ataupun kitab yang memang berbahasa Arab, dan memang Kiai Salim pun juga pernah menerjemahkan sedikit lah. Itu memang bahkan seluruh Wali Songo pun juga terekam atau terrecord di situ Pak Kiai. Jadi memang itu manuskrip yang memang sudah lama, dan ini ratusan manuskrip yang kemarin dilihatkan. Nah, kita ke Tubagus Mogi. Selamat datang Tubagus Mogi pada sesi kita pada malam hari ini.
dengan tema Sanad Langsung ke Wali Songo, akhir dari klaim Abdullah Al-Haddad. Dan saya sangat mengapresiasi kepada Kiai Imad dan Tubagus Mauki yang sudah berkunjung ke sana, kemudian divideokan, dipodcastkan, kemudian dibahas terkait manuskrip yang selama ini tersembunyi yang memang jauh daripada sentuhan-sentuhan baik daripada ulama-ulama ataupun kiai ataupun pemerintah. Bahkan kalau kita telusuri itu bahkan sampai di abad 8 ataupun 7 Hijriah. Nah, kita ke Tubagus Mauki, kira-kira ini beberapa dekade inilah kita kok baru kali ini gitu loh, manuskrip yang jumlahnya ratusan, bahkan kayak saya juga menghitungnya pun tepatnya berapa, artinya 300 pun ada gitu kan, karena beberapa lemari-lemari yang beliau tunjukkan gitu loh. Kok baru kali ini terungkap dan kemarin sempat membahas juga bahwa seluruh Wali Songo itu ada di dalam 300 kitab atau manuskrip itu atau Bagus Mauki. Nah, bagaimana Bagus Mauki untuk menanggapinya? Baik, terima kasih Mas Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakanda saya Kak Haji Madin Usman Al-Bantani dan para pemirsa dari Papa Zara, terutama Mas Charlie. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahim kembali di sini dan alhamdulillah saya dengan Kiai Madin Usman sudah meninjau langsung data primer daripada keluarga Sunan Ampel yang bersanad langsung. Jadi emang ini spektakuler, Mas Charlie, tentang masalah data yang setelah kami telusuri ini, yang diwariskan kepada Kiai Salim. Nah, ini emang spektakulernya adalah, tadi juga Mas Charlie bertanya kenapa tidak dari dulu, ya. Memang, kalau ini memang data internal keluarga ya, Mas Charlie ya, dan memang keluarga Wali Songo itu tidak seperti Ba'alawi, tangga sebelah, yang nggak punya data saja, mereka pamer-pamer sesuatu yang fiktif gitu. Jadi show up duluan gitu. Nah, kalau di keluarga Wali Songo itu yang namanya silsilah, yang namanya data, yang namanya bahkan karomah sekalipun itu bukan buat dipamer-pamerkan gitu bahkan. Jadi memang tuh secara adab memang berbeda dan kebiasaan. Tapi emang saat ini kenapa sudah mulai waktunya dimunculkan ya, karena emang sudah waktunya ya Mas Charlie ya, karena kita sifatnya sudah amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk memperjelaskan kepada umat mana yang hak dan mana yang batil gitu Mas Charlie. Jadi selama ini apalagi juga perkembangan zaman ya, sekarang sudah ada media sosial dengan beberapa YouTube dan lain-lain. Jadi yang tadinya itu bukan berarti baru, jangan juga sampai salah disangka diada-adakan. Ini benar-benar manuskrip asli, bukan manuskrip yang dibuat-buat. Karena juga mungkin ada juga itu yang menyemukibin pandangannya seakan-akan kita bikin-bikin kitab palsu dengan kertas kuno misalkan. Nah, itu sama sekali tidak. Ini alhamdulillah bukti nyata, memang asli. Tapi memang masih di tangan daripada ahli waris. Biasanya sebuah manuskrip itu karena perawatannya susah, biasanya sudah ada berpindah tangan. Ada berpindah tangannya ke museum, nah baik itu museum yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, Mas Charlie. Tapi yang ini alhamdulillah masih ada di tangan ahli waris. Bahkan ahli waris Sunan Ampel ini yang terah langsung daripada terah Sunan Derajat, luar biasanya nih keluarga mereka keluarga ulama yang produktif. Jadi setiap di beberapa generasi itu membuat karya. Jadi ada karya yang dari Sunan Ampelnya, ada dari Sunan Derajatnya, ada dari Muhammad Arif cucunya, dan di lintas generasi itu ada terus yang membuat karya-karya tulis, sehingga manuskrip yang terkumpul di Cilacap itu ada yang dari abad 15, 16, 17, 18, karena ibaratnya keluarga ini keluarga yang produktif, berkarya dalam berdakwah, produktif. Nah, kalau di Banten tuh ya ibaratnya seperti Kiai Madin Usman Al-Bantani yang produktif, dan juga di masa lalu Senawi Al-Bantani. Jadi kalau itu adalah di keluarga Banten yang meskipun, tapi kalau ini memang uniknya ini terah ampel lurus garis laki,
memiliki kebiasaan menulis yang produktif dan biasanya disimpan di internal keluarga. Tapi karena mungkin sudah momennya untuk dibuka, ya alhamdulillah sudah terungkap melalui kami-kami atau kita-kita dan kita sampaikan melalui media sosial. Nah, apalagi yang menarik ya Mas Charlie, ini kan sebenarnya tradisi kita Yasin Fadilah, tahlilan, ini merupakan tradisi yang sudah mengakar dan sudah membudaya di Nusantara. Tapi saking ibaratnya itu tidak mengedepankan atau menonjolkan suatu keguruan, ibaratnya prinsip egaliter, sehingga terkadang kita sampai-sampai sanatnya pun kita kehilangan jejak sanat, karena ibarat itu sudah populer di masyarakat begitu saja membudaya gitu. Nah, ini yang kemudian celah ini bisa dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya alhamdulillah kemarin dengan adanya ditemukan data ini dan juga sudah ada penularan sanad dari Kiai Salim selaku Trah Sunan Derajat menularkannya atau ibaratnya membagi keberkahan sehingga kami bisa bertabaruk, di mana Kiai Imad bertabaruk mengambil sanad ijazahnya kepada Kiai Salim dan saya pun bertabaruk mengambil sanad ijazahnya melalui Kiai Madin Usman Al-Bantani, sehingga menularkan keberkahan insya Allah bagi umat. Nah, yang menarik pula, yang tadinya kita hanya sifatnya ingin tahu tentang data-data peninggalan Wali Songo, ternyata apa yang kita temukan ini alhamdulillah bisa untuk meluruskan pembelokan sejarah yang lagi-lagi terbukti pernah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Mas Charlie. Jadi misalkan tentang masalah sejarah tahlilan, itu di masa-masa 2013 pun sudah dibikin buku sejarah tahlil. Sudah ada hasil Basul Masail. Nah, ternyata Basul Masailnya pun mengarahkannya kepada Habib Abdullah Al-Haddad gitu. Di mana dianggap yang namanya tahlilan ini seakan-akan merupakan modifikasi daripada Ratib Al-Haddad yang padahal beliaunya pun hidupnya baru di abad 17. Nah, dengan penemuan data dari keluarga Sunan Ampel ini ternyata terbukti tahlilan ini sudah ditradisikan melalui Sunan Ampel dari abad 15 Masehi. Alhamdulillah. Jadi itu artinya memang terbukti memang Wali Songo ini berjasa dalam dakwah Islam di Nusantara, dan terbukti ya salah satu peninggalan Wali Songo ya ternyata ya memang tahlilan itu. Dan memang perlu kita ketahui tahlilan ini kan adalah amaliyah daripada warga NU. Jadi pendiri NU sekalipun itu pun juga sebenarnya keturunan Sunan Ampel juga, hanya saja dari garis perempuan. Nah, kalau yang Kiai Salim ini telah lurus garis laki. Nah, kalau pendiri NU misalkan Syekh Hasyim Asy'ari, masyarakat sudah banyak tahu Syekh Hasyim Asy'ari dengan cucunya Gus Dur itu kan keturunan daripada yang biasa diketahui masyarakat umumnya, ini mereka keturunan daripada Mbah Sambu Lasem, yang merupakan keturunan daripada Pangeran Benowo alias Abdul Halim bin Sultan Hadiwijaya Pajang alias Mas Karbet alias Joko Tingkir alias Said Abdurrahman. Nah, perlu diketahui Joko Tingkir sekalipun leluhur garis laki dari Gus Dur dan Syekh Hasyim Asy'ari itu pun memiliki tautan silsilah kepada Sunan Ampel, karena Sunan Ampel ini sendiri selain berputra Sunan Derajat yang menurunkan daripada Kiai Salim, ini mempunyai anak-anak lain. Nah, contohnya kalau yang menurun kepada pendiri NU, ini menurunnya melalui putrinya yang bernama Murtasimah alias Asikoh yang menikah dengan Raden Patah Demak. Nah, dari Raden Patah Demak kemudian berputra Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono ini memiliki menantu yaitu Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang karena menikah dengan Ratu Mas Cempaka binti Sultan Trenggono, yang kemudian berputra Pangeran Benowo, dan lurus ke bawah adalah silsilah garis laki kepada Hasyim Asy'ari dan maupun juga ke Gus Dur. Artinya dari awal pendiri NU sekalipun ini juga merupakan keturunan Sunan Ampel, yang artinya tradisi tahlilan yang dibawa Sunan Ampel ini menyebar rata, tidak hanya di Surabaya saja. Bahkan dalam sejarah kita Sunan Ampel itu ketika hijrah dari Campa ke Kamboja karena ibu kandungnya itu dari sana, juga sempat hijrah ke Aceh, karena dalam data Jogja itu tercatat juga memiliki ibu tiri dari Aceh, kemudian pindahlah ke Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa ini
bibitnya beliau ini menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Bre Kertawijaya. Nah, tapi di Pulau Jawa itu kan namanya perpindahannya kan dari barat ke arah timur. Kalau kita lihat peta itu ya, karena dari Campa ke Sumatera, kemudian di Pulau Jawa itu baratnya adalah Banten. Nah, ini yang orang juga jarang tahu, dakwah awal Sunan Ampel sebelum bergelar Sunan Ampel, jadi namanya kan Ali Rahmatullah, itu awalnya di Banten, Mas Charlie. Jadi Sunan Ampel bersama kakaknya beliau, Said Ali Murtado, dan juga dengan ayah beliau, Ibrahim Asmara, atau Samarkandi, awal berdakwah di Pulau Jawa itu dari Banten dulu, dari barat dulu. Baru kemudian mereka hijrah ke arah Jawa Timur, bersilaturahim dengan bibinya mereka, bibinya Sunan Ampel, yang menjadi istri daripada Raja Majapahit Bre Kertawijaya, yakni Ratu Dwarawati. Sedangkan kalau ibunya daripada Sunan Ampel adalah Candrawulan. Nah, kemudian oleh pemimpin di Jawa Timur, mereka disiapkan tempat di Surabaya, barulah bergelar Sunan Ampel. Bahkan Tubagus pertama dalam data Cirebon dan Banten itu bukan pada keturunan Sunan Banten. Justru yang pertama kali menggunakan gelar Tubagus itu adalah Sunan Ampel dan kakaknya ketika ada di Banten. Jadi disebutnya sebagai Tubagus Ali Rahmatullah dengan Tubagus Ali Murtado. Itu adalah Tubagus pertama. Sebelum adanya Tubagus Pasai, sebelum adanya Tubagus Angke, sebelum adanya para Tubagus yang keturunan Sultan Banten, gelar Tubagus pertama itu dalam data Pustaka Raja Bumi Nusantara itu pertama kali digunakan oleh Sunan Ampel di Banten. Jadi saat itu pun Sunan Ampel belum bergelar Sunan Ampel, karena nanti bergelar Sunan Ampelnya ketika ada di Jawa Timur. Artinya bagi kami yang keturunan Banten ini amat sangat menarik untuk mengambil tabarukan kepada Sunan Ampel sebagai pendakwah awal di Banten. Jadi alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali, saya dan Kiai Madin Usmani bisa tabaruk mengambil sanad ijazah dari jalur Sunan Ampel ini. Dan juga ternyata Sunan Ampel selain juga merupakan keturunan leluhur daripada Kiai Salim, leluhur daripada pendiri NU, juga leluhur dari keluarga besar Kesultanan Banten juga, Mas Charlie. Jadi ya, Sunan Ampel ini sendiri untuk ke jalur Banten dan ke jalur Karian Tangerang ini ada kurang lebih ada 3 jalur. Nah, tapi kalau dari putra anak-anaknya dari 2 jalur, yang Murtasimah dengan yang Murtasiyah kalau untuk yang ke Banten. Jadi kalau kita melalui putri, kalau Kiai Salim kan dari putranya Sunan Ampel yakni Sunan Derajat. Kalau kami keluarga Banten dari garis perempuan yakni Murtasimah alias Asikoh alias satu panggung, seperti sebagaimana jalurnya Gus Dur atau keluarga pendiri NU itu menikahnya dengan Raden Peta Demak. Nah, bedanya kalau tadi jalur keluarga pendiri NU Raden Peta Demak memiliki anak Sultan Trenggono, nah kami ada jalur lain melalui kakak perempuannya Trenggono yang bernama Ratu Kirana Purnamasidi. Ini menikah dan menjadi permaisuri Sultan Banten pertama atau Raja Banten pertama, yakni Maulana Hasanuddin Banten, dan berputralah Maulana Yusuf Banten. Jadi artinya Kesultanan Banten dari garis ibunya Raja Banten kedua itu pun keturunan Sunan Ampel. Nah, untuk jalur yang Sultan Trenggono juga menurun di Banten karena dari Sultan Trenggono tadi memiliki menantu Jaka Tingkir. Jaka Tingkir memiliki anak Pangeran Benowo. Nah, kalau yang kepada pendiri NU melalui anak lakinya Pangeran Benowo, yakni Pangeran Benowo II. Nah, kalau yang ke Banten melalui anak perempuannya Pangeran Benowo, yakni Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri yang menikah dengan Sultan Banten yang ketiga, Maulana Muhammad Nasruddin, dan berputra Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Jadi artinya Sunan Ampel selain leluhurnya Kiai Sarif yang ada di Cilacap, alhamdulillah juga merupakan leluhur kita bersama. Leluhur kulo, leluhur Kiai Madin Usman Bantani, juga leluhurnya Gus Dur dan pendiri NU. Jadi leluhur kita bersama. Dan juga artinya ilmu yang tadinya itu diwariskan kepada terah garis lakinya ini terjaga sanatnya, mungkin karena kita di masa lalu ada masa penjajahan, ada masa kita mengambil sanat dari berbagai jalur lain-lainnya, sehingga yang banyak menjaga menyimpannya itu keturunan garis lakinya ini, Mas Charlie. Apalagi sebagaimana kesaksian daripada Kiai Salim, data tersebut pun diwariskannya khusus buat keturunan garis laki. Jadi artinya meskipun
kalau di keluarga Wali Songo tidak ada yang membedakan garis laki garis perempuan ya, semua dihargai. Tapi untuk warisan data tadi itu memang diturunkannya turun temurun kepada anak laki-lakinya. Makanya alhamdulillah bisa turun kepada Kiai Salim yang ada di Cilacap. Kalau kami keturunan garis perempuan, tapi yang penting kalau di kami beda dengan Balawi, tidak ada istilah putus nasab. Tetap laki perempuan sama saja, yang paling membedakan adalah masalah ketakwaan. Tapi untuk masalah warisan, kita kan pun tahu ya, dalam hukum waris, pihak laki memiliki keutamaan dibanding keturunan perempuan. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur data tersebut masih tersimpan di ahli waris garis lakinya. Dan kami juga sampaikan kepada Kiai Salim untuk ini dipelihara dengan baik-baik agar didigitalisasi. Tadi Kiai Imad juga menyampaikan seruan kepada pemerintah untuk memiliki kepedulian. Jadi saran dari kami, ini pemerintah harusnya membuatkan museum, jadi langsung di Cilacap. Jadi jangan sampai meminta supaya data ini masuk ke museum. Karena kadang-kadang kalau data ini dipindah tangankan daripada ahli waris, khawatirnya ada yang hilang, ada yang dijual belikan, dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya tetap dipegang oleh ahli waris, karena ini merupakan hal yang amanah, tapi dibuatkan semacam museum yang ada di Cilacap. Jadi artinya pemerintah tetap ada kepedulian untuk mendigitalisasinya, untuk memeliharanya, tapi amanah tetap terjaga, dipelihara oleh ahli waris. Seperti itu, Mas Syarli. Dan alhamdulillah, dengan ilmu-ilmu yang ini bisa mulai terungkap, ini bisa membelok yang kami temukan, bisa untuk meluruskan sejarah daripada tahlil dan juga Yasin Fadilah. Karena ternyata di kelompok seberang, itu ada pembelokan pengklaiman seakan-akan Yasin Fadilah ini adalah karya daripada Muhammad Fakih Mokodam, sedangkan tahlilan itu karya daripada Abdullah Al-Haddad gitu. Nah, kita kalau untuk Abdullah Al-Haddad memang ada keserupaan antara, tapi serupa tapi tak sama antara tahlil dengan Ratib Al-Haddad. Tapi memang ada keserupaan, tapi kita juga sudah menemukan bahwasanya Ratib Al-Haddad pun itu pun juga merupakan pencakokan daripada Ratib Arifai yang lebih tua lagi. Nah, jadi bisa jadi, saya bilang ini bisa jadi ya, masih analisa ya, yang namanya tahlilan ini bisa jadi merupakan modifikasi daripada Ratib Arifai, bukan Ratib Al-Haddad. Karena Ratib Arifai itu kan di abad 12 Masehi itu sudah ada. Sedangkan kalau Sunan Ampel di abad 15. Yang jelas, tahlilan itu bukan daripada Ratib Al-Haddad yang baru ada di abad 17. Kalau modifikasi daripada Ratib Arifai masih memungkinkan. Tapi yang jelas, susunan Ratib dengan susunan tahlil itu sudah ada perbedaan. Nah, sedangkan pembacaan tahlilan yang kita sudah terbiasa, itu benar-benar tradisinya sesuai dengan tradisinya Sunan Ampel. Artinya, tokoh yang mentradisikan tahlilan di bumi Nusantara, ya memang Wali Songo, wabil khusus Sunan Ampel. Nah, jadi tuh, kalaupun ada kemungkinan modifikasi, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi ada modifikasi dari sebuah rotib, karena namanya torikoh itu kan kadang-kadang mursyid baru memiliki wewenang untuk memodifikasi. Tapi yang jelas, tahlilan ini sendiri merupakan peninggalan Wali Songo yang turun-temurun, diamalkan oleh warga NU, dan insya Allah kali ini sanatnya bisa kembali bersambung kepada trah Sunan Ampel yang garis laki yang masih menjaganya. Nah, sebenarnya kalau kita mau berhusnuzon, para pendiri NU yang keturunan Jaka Tingkir sekalipun, mungkin leluhur zaman dulu ya juga sudah mengambil ijazah pula kepada Sunan Ampel, karena masih satu keluarga. Tapi karena saat ini banyak yang kehilangan jejak sanat kepada Sunan Ampel, bahkan dalam Basul Masailnya malah ke Ba'alawi, ini menjadi suatu hal yang darurat untuk kita luruskan melalui data yang ada di Kiai Salim. Bahwasanya tahlilan bukan peninggalan daripada Ba'alawi Habib Al-Haddad, tapi memang jasa dakwah daripada ulama Nusantara, yakni Wali Songo. Terutama Sunan Ampel wabil khusus. Karena Sunan Ampel ini ketika di generasi awal tadi, Kiai Imad juga ada menyampaikan Syekh Jumaidil Kubro. Nah, Syekh Jumaidil Kubro itu adalah kakek daripada Sunan Ampel dan buyut daripada sunan-sunan yang lain.
Jadi kalau buyut itu nurunnya kepada Sunan Gunung Jati, kepada Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, itu levelnya buyut. Tapi kepada Sunan Ampel itu beliau kakek. Artinya di antara generasi yang lebih bawah, dimulai di abad 15, Sunan Ampel adalah yang paling sepuh. Sedangkan kalau kita ngomongin abad 15 itu berarti kurun 1400-an ya, Mas Charlie ya. Nah, sedangkan kalau untuk Syekh Jumadil Kubro itu kurang lebih kemungkinan di abad 14 Masehi, 1300-an. Sejaman dengan masa-masa Majapahit yang lebih awal, dengan zaman-zamannya Hayam Wuruk, dengan masa-masanya daripada Gajah Mada, itu memang sudah sejaman dengan Jumadil Kubro, kakek daripada Sunan Ampel. Sedangkan diperkirakan apa tuh mungkin ya. Kalau lebih seperti itu ya. Kalau 15 Masehi itu 9, berarti kalau 14 abad 8 Hijriah, Mas Charlie. Ya, 8, kurang lebih abad 8. Kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan, nah ini juga perlu diketahui, Ba'alawi Yaman mulai ngaku-ngaku cucu Nabi itu di abad 9 Hijriah. Dimasehikan abad 15. Sedangkan Wali Songo di abad 15 itu sudah berdakwah di Nusantara. Jadi bukan lagi seperti Ba'alawi baru nemu silsilah. Nah, bahkan Kiai Imad juga sudah meneliti bahwasanya Ba'alawi pun nih silsilahnya pun juga tidak senantiasa zaman dulu itu mengaku sebagai prah daripada Said Ahmad bin Isa. Bahkan awalnya Kiai Imad juga sudah meneliti Ba'alawi itu awalnya sejalurnya dengan Bani Al-Ahdal yang keturunan dari Himham bin Aun, bukan kepada Ahmad bin Isa. Jadi ketika dari Bani Ahdal kemudian diketemukan datanya itu tidak soheh bersambung kepada Musa Al-Kazim, nah mereka barulah pindah jalur. Dan masa-masa awalnya itu mereka sejalur dengan Bani Ahdal itu di masa kakeknya daripada Ali As-Sakron. Jadi kan Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi di masa Abdurrahman As-Segaf saja itu belum mengklaim sebagai keturunan Ahmad bin Isa, itu belum. Jadi masih mengakunya sebagai keturunan daripada Isa bin Alwi justru. Kan kalau sekarang kan dirubah jadi Alwi bin Ahmad bin Isa. Kalau dalam penelitian Kiai Imad, dalam bukunya juga sudah beliau tuliskan, malah keturunan Isa bin Alwi. Jadi tidak ada namanya Ahmad bin Isa, itu malah nggak ada, nggak lewat nama Ahmad. Dan sejalur sama Al-Ahdal. Kemudian di masa cucunya Abdurrahman As-Segaf, yakni Ali As-Sakron, berpedoman dengan kitab As-Suluk yang mencatat tentang keluarga Bani Jadid, mereka kemudian mulai mencangkok sejalur dengan Bani Jadid, dicangkokkan kepada Ahmad bin Isa. Artinya itu Ba'alawi ini mulai merangkai-rangkai nasab itu baru di abad 9 Hijriah. Jadi Wali Songo di masa-masa itu sudah berkarya, sudah berdakwah, silsilah pun juga sudah dipelihara, bahkan juga Kiai Salim juga menyampaikan data sisa juga ada. Artinya bukan baru ngaku-ngaku, artinya emang sudah menjaga kalau Wali Songo ya. Tapi kalau Ba'alawi abad 9 Hijriah atau 15 Masehi baru mulai ngaku-ngaku, Mas Charlie. Begitu. Itulah bedanya. Jadi artinya mustahil Wali Songo itu keturunan Ba'alawi. Nah, ini baik secara data faktual naskah primer yang sudah diteliti oleh Kiai Salim, Kiai Imad dan lain-lain itu tidak ada bukti bahwasanya Wali Songo ke jalur Ba'alawi. Ya, bagaimana bisa ke Ba'alawi? Wong di masa sejaman Ba'alawi di masa itu baru ngaku-ngaku cucu Nabi. Gitu. Dan nanti ketika nanti ke Nusantara barulah mereka mencangkokkan Wali Songo seakan-akan ke Ba'alawi. Nah, sedangkan di abad 15 Masehi Wali Songo sudah berkarya, sudah menjaga nasab, sudah mendata amalia-amaliyahnya, bahkan ada yang ditulis dalam bahasa Kawi, ada yang dalam bahasa Arab. Artinya dalam dakwah mereka sudah menerapkan toleransi, menerapkan akulturalisasi, asimilasi, berdakwah dengan bahasa tempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan mereka mengangkat budaya lokal setempat. Beda dengan cara Ba'alawi yang polanya rasis, Arabisasi saja. Jadi mereka di mana-mana tidak mengangkat budaya lokal, tapi serba memaksakan Arabisasi. Kalau Wali Songo ada sifatnya sintesis, asimilasi, akulturasi, meskipun yang Arab juga dibawa, tapi tradisi Nusantara pun juga tidak dilupakan. Jadi seimbang gitu Mas Charlie. Itulah cara dakwah Wali Songo, sehingga meskipun karyanya
ada yang dalam tulisan bahasa Arab, ada yang pegon, ada yang bahasa Kawi. Itu melambangkan bahwasanya Wali Songo ini memiliki karya intelektual ilmiah, tidak ibaratnya ngaku-ngaku yang nggak jelas. Jadi kalau Ba'alawi itu minim karya, di masa primernya tidak ada pengakuan dari ulama sejaman ataupun ininya, banyak tokoh-tokoh fiktif. Kemudian baru di masa kemudian mereka mengklaim-klaim gitu. Pembelokan sejarah diklaim-klaim. Ini yang bahaya. Nah, sebagaimana surah wal istifadoh itu tidak sah kalau baru di masa kemudian. Jadi kalau misalkan masyhur dikenalnya itu dari masa sejaman, itu baru bisa kita anggap sah. Kalau misalkan di masa kemudian, ini sudah rentan adanya pembelokan. Nah, dan namanya surah wal istifadoh belum tentu tokoh faktual historis. Contoh kayak misalkan kita tahu Superman itu alias Clark Kent, atau Clark Kent ini diasuh oleh ayah kandungnya adalah Jor-El. Udah gitu Clark Kent diasuhnya sama Martha Kent dan lain-lain. Tapi bagaimanapun itu terkenal, itu adalah tokoh fiktif. Nah, begitu juga kalau orang film Dragon Ball, ada yang tahu Son Gohan, anak Son Goku. Meskipun itu surah wal istifadoh, itu populer, tapi itu tokoh fiktif. Begitu juga Batman, contohnya bernama Bruce Wayne, anak dari Thomas Wayne. Meskipun itu surah wal istifadoh, tetap saja itu fiktif. Begitu pula contoh Iron Man, Tony Stark, anak daripada Howard Stark. Nah, itu tetap saja fiktif. Begitu pula kalau di kisah pewayangan, ada yang namanya Semar, punya anak Gareng, Petruk. Nah, itu juga perumpamaan daripada Gus Yahya pernah ngasih tahu itu. Nah, itu contoh-contoh surah wal istifadoh itu tidak pas dipakaikan kepada Ba'alawi karena tidak dikenal turun-temurunnya sejak masa sejaman. Mereka tidak punya data primer, mereka tidak dikenal oleh ulama sejamannya di masa itu. Baru 5 abad kemudian. Kalau kemudian di masa-masa kemudian diklaim surah wal istifadoh, itu serupa dengan wayang. Jadi bisa saja populer, tapi fiktif, belum tentu faktual. Begitu Mas Charlie. Nah, alhamdulillah dengan adanya data Sunan Ampel, ini insya Allah bisa surah wal istifadohnya faktual historis, sesuai dengan data primer, sehingga kita bisa meluruskan Wali Songo itu, sebagaimana dulu pernah ada yang memframing, Wali Songo itu seakan-akan tokoh mitos, atau tokoh-tokoh yang sifatnya dongeng, belum tentu fakta. Nah, terbukti makamnya ada, keturunannya ada, dan kali ini karyanya pun ada, alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih ada di Nusantara, tidak di luar negeri. Nah, jadi ini yang menjadi alhamdulillah kita syukuri bersama-sama, dan kita juga bisa meluruskan sejarah bahwasanya tahlilan itu peninggalan Wali Songo, bukan karya Abdullah Al-Haddad Ba'alawi, dan juga Yasin Fadilah juga bukan daripada Muhammad Faqih Muqaddam. Sementara begitu Mas Charlie dan Keima, nanti kita kembangkan lagi dari diskusi kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cuma ada satu cerita Gus yang mirip dengan Ba'alawi, itu cerita fiktif ya, Kerasakti ya, dari timur ke barat nyari kitab manuskrip tapi nggak pernah ketemu gitu ya, bahkan bisa membuktikan gitu ya, kan sama tuh ceritanya dengan apa namanya Ba'alawi yang nyari kitab sana sini tapi nggak bisa membuktikan nasabnya Ba'alawi gitu ya. Baik, kita ke Imat. Ada pertanyaan Pak kayak ini dari teman-teman di kolom komentar. Bentar. Saya penasaran, di manuskripnya Kiai Salim itu tawasul tahlilnya itu gimana ya? Mohon tanya kepada Kiai Imat. Nah, mungkin Kak Imam mungkin bisa menjawab daripada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Monggo. Iya. Kalau ada pertanyaan bagaimana bentuk daripada tahlil yang ada di manuskrip Sunan Ampel pada abad ke-15 dan abad ke-16 itu, maka jawabannya adalah tahlil yang sekarang ada itu 99% sama dengan tahlilnya Sunan Ampel. Kalau yang mengklaim bahwa itu adalah modifikasi dari Ratib Al-Haddad yang mirip, itu hanya merupakan sebuah klaim tanpa bukti. Kalau kita mengatakan tahlil ini dari Wali Songo Sunan Ampel, sekarang sudah ada bukti. Anda berbohong, mana buktinya?
kami sekarang punya bukti bahwa Tahlil adalah Wali Songo. Hai Balawi, apalagi alasan kamu untuk bisa mengakui Tahlil milik daripada Wali Songo sebagai karya kalian? Kalian hanya berdusta. Balawi hanya berdusta dalam klaim-klaimnya. Dan mulai saat ini, setiap Balawi mengklaim sebuah narasi tentang sejarah amalan, wiridan di Nusantara yang berkembang hari ini, maka jangan percayai, yakini dia bohong, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya. Bagaimana cara membuktikannya? Mana data sezamannya? Kalau kami mengatakan Tahlil adalah dari Wali Songo, kami punya data sezamannya dari zaman Wali Songo. Kalau kami mengatakan Yasin Fadilah adalah dari Wali Songo, kami punya manuskrip Wali Songonya. Kalau kami mengatakan Wiridan Asmaul Husna adalah dari Wali Songo, kami punya data sezamannya. Sekarang mana data sezaman kamu? Kamu, hai Balawi, tidak bisa membuktikan data sezaman daripada Ubaid bahwa dia anak Ahmad bin Isa. Sekarang kamu buktikan juga klaim kamu bahwa Tahlil yang berkembang di Indonesia hari ini adalah berasal dari sanad Balawi, dari sanad kamu. Dan itu adalah kedustaan yang nyata. Tahlil yang hari ini berkembang dari mulai Aceh sampai Papua dan di seluruh Pulau Jawa adalah sanad Wali Songo. Artinya adalah merupakan sebuah kreasi Islam di Nusantara secara genuine atau merupakan warisan dari guru-guru mereka. Jika itu ditemukan kesamaan dari tradisi Islam di luar Jawa, di luar Nusantara, seperti yang disebutkan oleh Kang Tubagus Mogi tadi, ada misalnya kesamaan dengan Rifai, walaupun itu merupakan modifikasi. Tidak, itu baru asumsi. Kalaupun iya, berarti itu modifikasi dari leluhur-leluhur kita, yaitu memodifikasi dari guru yang dari luar Nusantara, kemudian ditradisikan sebagai sebuah susunan tertentu yang dari zaman mereka sampai hari ini masih sama. Misalnya membaca Kulhu 3 kali, kemudian membaca Falak bin Nas, membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca Alif Lam Mim, setelah itu membaca ayat kursi, membaca La Ikraha Fiddin, kemudian membaca Rabbana La Tu'akhidna, setelah itu membaca sholawat, setelah itu membaca Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian membaca la ilaha illallah, kemudian membaca doa. Itulah tahlil yang hari ini kita lakukan di Indonesia, yang sama dengan apa yang ada di dalam manuskrip yang ada di Banjarsari itu, yang merupakan sebuah karya daripada Sunan Derajat dan anaknya. Nah, itu manuskripnya ada 2. Yang pertama adalah manuskrip yang diperkirakan abad ke-16, 1500-an. Yang satu lagi lebih muda. Jadi ada beberapa yang kurang nyata yang saya baca dari abad ke-16, itu bisa dibantu oleh manuskrip baru yang ada di abad ke-17 dan ke-18. Jadi dua-duanya sama, isinya sama, susunannya sama. Jadi itu jelas bukan dari Abdullah Al-Haddad itu. Kalau Abdullah Al-Haddad namanya juga ratib. Lah orang-orang Jawa dulu nggak ada yang bilang ratib, itu namanya tahlil. Udah, kalau sanad Wali Songo, ente ngomong sebagai tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam Wali Songo, mana sanadnya kamu dari Wali Songo? Tahlil dari mana? Dari Ratib Al-Haddad. Mana sama nggak Ratib Al-Haddad dengan tahlil kita? Enggak sama. Karena kenapa enggak sama? Karena memang bukan dari Ratib Al-Haddad. Tahlil itu umurnya lebih tua dari Al-Haddad.
bagaimana yang umurnya lebih tua, itu dia diambil dari yang lebih muda. Itu kalau kita pun mau ngomong, Al-Haddad diambil dari tahlilnya Wali Songo. Jadi dia merupakan modifikasi dari tahlil Wali Songo. Jadi dia belajar kepada orang-orang Jawa. Nah, jadi dia anak buahnya orang Jawa. Nah, jangan sekarang dibalik-balik. Sekarang seakan-akan kiai-kiai di Indonesia ini adalah harus berterima kasih kepada orang-orang dari Tarim. Bukan dari Tarim juga, dari Kaukasus misalnya. Karena di Tarimnya nggak jelas, Kang Tibau Semogi. Itu kalau kita cari-cari Balawi Abdurrahman Segaf di abad ke-8 Hijriah, nggak ada. Tidak ada satupun di abad ke-8 Hijriah yang menyebut nama Abdurrahman Segaf, Ba'alawi Mauladawilah, Ali Sohibud Tarak, Fakih Muqaddam. Bagaimana orang yang tidak ada kemudian dia bisa mengarang Yasin Fadilah? Coba saya minta bukti pada orang yang mengklaim kibin-kibin itu yang tidak punya malu dan tidak punya tata krama dan akhlak kepada Wali Songo, yang mengatakan Yasin Fadilah adalah karya Fakih Muqaddam. Coba mana buktinya? Jangan bukti Yasin Fadilah dari Fakih Muqaddam. Saya minta bukti bahwa Fakih Muqaddam pernah hidup di alam dunia. Mana? Tahun yang dia klaim sebagai tahun yang merupakan dia hidup, yaitu abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia katanya wafat. Mana kitab satupun yang menyebutkan nama Fakih Muqaddam ada di abad itu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Orang dia nggak ada. Dia tokoh fiktif. Sama dengan Clark Kent. Sama dengan Batman. Sama dengan Spiderman. Sama dengan apa namanya itu yang dari Sunda, Sangkuriang. Sama dengan Maling Kundang. Saya tahu siapa bapaknya Sangkuriang. Namanya Tumang. Tapi apakah Tumang itu ketika diketahui sebagai ayah daripada Sangkuriang dengan Nyai Sumbi itu, Nyai Sandi, ya Dayang Sumbi, apakah ketika kita mengetahui susunan silsilahnya demikian dia adalah orang yang historis? Tidak. Dia tetap tokoh fiktif yang di dalam narasi fiksinya disebut punya ayah Anu, punya kakek Anu, punya buyut Anu. Maka disebut oleh Sayyidina Yai Haji Yahya Sakub bahwa silsilah semacam itu adalah silsilah wayang. Walaupun silsilah wayang dia husnudon. Makanya karena beliau menghusnudoni sesuatu yang jelas salah, maka dikatakan oleh Sayyidina Muhaimin Iskandar dia telah gagal. Kenapa? Sesuatu yang harusnya tidak dihusnudoni oleh Sayyidina Yahya Sakub kemudian dihusnudoni. Itulah akhirnya terjadi seperti saat ini. Ngacak urusannya. Kenapa? Karena organisasi yang mengaku sebagai pelanjut daripada ajaran Islam Wali Songo kemudian hari ini tidak mempunyai kecenderungan jiwa untuk membela warisan daripada Wali Songo, malah meletakkan warisan Islam Wali Songo itu di bawah kakinya orang-orang pembohong nasab. Ini yang menjadi PBNU hari ini seperti ini. Kalau Nahdlatul Ulama secara umum tidak, biasa-biasa saja. Nahdlatul Ulama itu basis pesantren, kiai ngaji-ngaji. Yang biasa Fathul Mu'in, yang biasa ngajarin Bukhari, Tidak ada urusan dengan kisruh-kisruh di PBNU itu yang memalukan. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi, dan ini sangat kuat, pewalat pada Wali Songo. Kenapa? Karena kehormatan Wali Songo hari ini diletakkan di bawah kakinya Ba'alawi oleh pengurus PBNU. Mereka tidak punya malu meletakkan warisan luar biasa, kemuliaan dan kehormatan bangsa Jawa, Islam Nusantara yang dibangun oleh Gus Dur radhiyallahu anhu dengan pribumisasi Al-Quran, dilanjutkan oleh Yai Said Agil Siraj dengan Islam Nusantara, dibawa oleh Kiai Ma'ruf Amin dengan Al-Fiqrah An-Nahdiyah,
Kemudian ketika zamannya Kiai Miftahul Akhyar dan Kiai Yahya Saquf radhiyallahu anhuma ini diletakkan begitu rendah di bawah kaki Balawi dengan menghusnodani nasabnya yang sudah jelas nasab palsu dan mengakui bahwa Yasin, tahlil, ajaran ini adalah ajaran dari Balawi yang Balawinya sendiri tidak memiliki data apapun, yang tidak memiliki sumber apapun untuk mengatakan itu dari mereka. Jadi mereka hanya ngomong-ngomong dalam mimbar ceramah, kemudian ditulis oleh para aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama. Ini mungkin yang kita perlu untuk memikirkan dan prihatin. Warisan daripada kakek-kakek kita ini mau dikemanakan? Ini adalah kemuliaan bangsa Nusantara, kemuliaan Islam Nusantara yang telah diformulasi begitu indah oleh para leluhur-leluhur kita ketika menyebarkan Islam di tanah kita. Mereka menghormati kita, menghormati bangsa Jawa, menghormati bangsa Sumatera, menghormati bangsa Kalimantan, menghormati bangsa Sulawesi, menghormati bangsa Maluku, menghormati bangsa Bali, bangsa Madura, bangsa Nusa Tenggara. Dengan adanya perkawinan, asimilasi kebudayaan, akulturasi, nilai-nilai Jawa, hurufnya pun masih dilestarikan, belum hilang. Hilang itu huruf-huruf Jawa itu ketika kolonial datang. Sistem pengajaran di pesantren zaman dulu itu menggunakan dua. Yang pertama adalah tulisan Jawa, baik Jawa kuno maupun Jawa baru. Yang kedua adalah tulisan bahasa Arab. Nah, tetapi ketika kolonial itu kemudian dihilangkan. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan. Les bumi, Kiai Jadul Maula harus berdiri tegak seperti Kiai Agus Sunyoto. Lihat itu manuskrip yang ada di Banjarsari, Cilacap. Dulu Kiai Agus Sunyoto mencari kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Mencari manuskrip Wali Songo, enggak ketemu. Yang ditemukan hanya dari abad ke-18, abad 19. Sekarang sudah ada. Mau diapain tuh? Sandatnya sudah jelas. Dari Kiai Salim kepada bapaknya dan gurunya, langsung sampai kepada Sunan Ampel. Dari Sunan Ampel kepada ayahnya Asmara Kondi. Dari Asmara Kondi kepada ayahnya Syekh Jumadil Kubro radhiyallahu anhu. Dari Syekh Jumadil Kubro nanti kita akan lihat itu manuskrip Syekh Jumadil Kubro kemana silsilahnya? Apakah ke Al-Hasani, apakah ke Al-Husaini, apakah ke yang lainnya? Kita akan terima dan kita akan teliti dan kita akan rekonstruksi kembali, rehistoriografi kembali Islam Indonesia sesuai dengan data primernya. Kenapa? Karena Wali Songo itu sudah mulia, walaupun nanti sudah diketemukan silsilah yang sesungguhnya, baik dia ke Raja Salahuddin Alayubi maupun ke Sayyidina Hasan, ke Sayyidina Husain, ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kemanapun itu tidak akan mengurangi kemuliaan daripada para Wali Songo, manusia-manusia mulia yang karena kemuliaannya di dalam menyebarkan agama Islam, kemanapun silsilah mereka itu nanti ketika kita ketemukan data primernya, seluruh keturunan Wali Songo itu berhak menggunakan Asyarif dan As-Sayyid, menggunakan Raden, Pangeran. Selain dari keturunan Pangeran, keturunan Wali Songo dan keturunan daripada raja-raja di Nusantara ini tidak boleh. Nanti kita kalau Kang Tusmogi jadi presiden bikin aturan itu. Lagi orang-orang yang luar dari Jawa ini, luar dari Aceh, luar dari Kalimantan, luar dari Maluku, luar dari Papua, luar dari Bali, luar dari Madura, luar dari Nusa Tenggara, ya datang belakangan, nggak boleh pakai gelar apapun. Dia harus jadi budak bagi bangsa Indonesia yang mulia, yang merupakan keturunan orang-orang mulia. Selain bangsa Indonesia yang berasal dari putra bumi Nusantara asli, tidak mulia berada di Indonesia. Mau ikut
makan di tanah Indonesia, silahkan. Tapi yang sopan, karena kalian adalah budak-budak bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, saya terakhir ke Tubagus Mogi untuk menanggapi sekaligus closing statement pada episode kita hari ini. Bang, silakan Tubagus. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pernyataan Kiai Ma'ruf Usman. Jadi benar apa yang beliau sampaikan, dan sebagaimana kami sampaikan tadi, ini kami menghimbau adanya kepedulian dari berbagai pihak, terutama pemerintah, tapi kepedulian kepada manuskrip ini bukan dengan membawa pergi daripada ahli warisnya. Kalau bisa dibuatkan museum di Cilacap. Dan saya juga sudah menyampaikan juga kepada akademisi yang ada di Jogja, Mas Yarsi Arafat, juga sudah saya sampaikan. Ini ada loh tentang masalah data primernya ini, yang silakan dari kolega-koleganya untuk mau meneliti, yang saya kenalkan kepada Kiai Salim. Dan juga untuk penerjemahan filologinya pun juga ada Gus Dian dari Kediri yang juga sudah komunikasi dengan Kiai Salim. Artinya ini sudah ada pihak-pihak yang tertarik, berminat untuk meneliti dan juga melestarikan daripada data ini, yang ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama-sama. Dan sehingga dengan ditemukannya data ini dan mulai diungkapkannya kepada publik, kami harapkan ini bisa kembali mengangkat marwah anak bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, jangan mau kita dijajah di negeri sendiri. Jadi zaman dulu para founding father kita, melalui pembukaan UUD 45, itu sudah mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jangan sampai malah kita dijajah oleh bangsa asing, seakan-akan amalan-amalan kita dari mereka. Kalau nggak ada mereka, kita masih nyembah pohon, masih nyembah batu, klaimnya seperti itu. Padahal justru, apa yang kata Kiai tadi, mungkin justru mereka yang berguru kepada ulama Nusantara justru. Bisa jadi, kayak Ratib Al-Haddad, bisa jadi malah modifikasi daripada tahlilan Sunan Ampel, bisa jadi, walau bisawab. Tapi yang jelas, tahlilan Sunan Ampel bukan dari Ratib Al-Haddad. Jadi kita jangan mau dibelokkan sejarah kita, seakan-akan kita ini mereka berjasa, seakan-akan mereka berjasa dalam kemerdekaan, seakan-akan mereka berjasa dalam penyebaran dakwah Islam. Kalau nggak ada mereka, seakan-akan kita akan menyembah masih nyembah pohon, batu, dan lain sebagainya. Itu tidak betul, itu tidak benar. Mereka abad 9 Hijriah baru nyangkok-nyangkok, nyari-nyari silsilah kepada Rasulullah. Keluarga Wali Songo sudah melestarikan nasabnya, sudah berdakwah, sudah berkarya, sudah berasimilasi, berakulturasi, sudah berbuat demi umat. Bahkan berhasil dalam segi kuantitas, sehingga umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Itu adalah berkat wasilah jasa dakwah Wali Songo yang harus kita hargai bersama. Bukan untuk kita direndahkan, dibelokkan, seakan-akan Wali Songo itu dari Ba'alawi Yaman, seakan-akan Ba'alawi Yaman lah yang berjasa. Itu tidak betul. Dalam perjuangan pun, pahlawan-pahlawan kita tidak ada yang Ba'alawi Yaman. Ulama kita, Wali Songo kita, tidak ada yang Ba'alawi Yaman. Sanad keilmuan para ulama kita bukan kepada Ba'alawi Yaman. Justru mungkin Ba'alawi Yaman yang punya sanad atau punya ilmu daripada Wali Songo, tapi kemudian mereka belokkan, mereka cangkokkan, mereka dustakan. Ini yang kita harus waspada, para umat, para saudara, sehingga kita mari waspada. Dan juga untuk NU, janganlah jadi naumul ulama, ulama yang tertidur, benar-benar harus bangkit. Nah, Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga kita kembali kepada wasiat daripada Syekh Hasyim Asy'ari, bahwasanya yang beliau akui sebagai santri beliau, dan juga akan beliau doakan sebagai santri beliau, dan insya Allah khotimah, adalah yang mengurus NU, bukan sebagai sekedar pengurus PBNU, tapi mengurusi NU. Artinya apa-apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, Mas Charlie, kita-kita, bila mana itu diniatkan ibadah karena Allah, juga untuk menyadarkan umat, menyadarkan ulama, untuk jangan sampai mau dijajah, jangan sampai tertidur, jangan sampai malah direndahkan, dibelokkan. Harus bangkit mengangkat marwah anak bangsa. Ini insya Allah juga kita merupakan peduli untuk mengurus NU. NU dalam hakikat sebenarnya, yaitu untuk membangkitkan para ulama, untuk membangkitkan umat. Jadi bagaimana bisa membangkitkan umat kalau ulamanya belum bangkit?
Jadi kita untuk memekatkan umat harus memekatkan dulu ulamanya. Dan bahwasanya pengkajian dan juga tesis Kiai Imad ini untuk membangkitkan kesadaran umat melalui kesadaran ulamanya. Sehingga dengan adanya tesis Kiai Haji Madin Usman dan juga temuan data primer daripada keluarga Sunan Ampel, insya Allah semoga bisa menjadi jalan membangkitkan kesadaran umat melalui membagikan keilmuannya ulama Nusantara supaya terangkat marwahnya, tidak lagi terjajah dan terbelokkan sejarahnya. Sudah banyak pengkajian-pengkajian dan bukti-bukti pembelokan sejarah pendirian NU, sejarah pembelokannya Wali Songo, pembelokan sejarah daripada tokoh-tokoh pahlawan Nusantara yang sudah saatnya dihentikan, dan kita harus terus luruskan. Dan kami himbau para umat, jangan membela yang salah, jangan membela pelaku kemungkaran, apalagi semisal Lutfi bin Yahya yang banyak membelokkan sejarah-sejarah Nusantara. Harus diwaspadai serigala berbulu domba ini. Jangan sampai tertipu. Waspadalah, waspadalah. Sekian dari kami. Ya, luar biasa closing statement dari Tubagus Mogi ya. Mudah-mudahan ini temuan yang ada di Kiai Salim yang sudah dikunjungi oleh Tubagus Mogi dan Kiai Imad itu akan ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti lain supaya bisa mendalami kembali, mendalami lagi manuskrip yang jumlahnya 300 lebih lah. Karena keterbatasan juga Kiai Salim untuk membaca huruf Jawa kuno. Karena menurut beliau jarang sekali orang atau pakar yang ahli di dalam membaca bahasa Jawa kuno. Jawa Kawi itu masih di bawahnya, akan ada Hanacaraka itu di atas lagi. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan Kiai Salim. Dan terkait tentang dampak juga ke NU, bagaimana seharusnya Nahdlatul Ulama untuk menyikapi temuan-temuan ini gitu ya. Apakah ini momentum yang akan digunakan nanti untuk muktamar kembali ke Hitah Wali Songo? Dan sebenarnya kalau kita lihat NU juga punya posisi strategis sebagai penjaga tradisi sekaligus penerus Wali Songo. Nah, kalau sanad ini terbukti kuat, maka NU itu punya legitimasi untuk memperkuat identitas keilmuan Nusantara. Identitas keilmuan yang sudah ada sejak dahulu dari zaman Sunan Ampel. Bukan sanad impor, sanad yang didatangkan dari luar Nusantara. Terima kasih Kiai Imad, terima kasih Tubagus Mogi. Kita akan ketemu lagi. Oh ya, monggo. Ada sedikit closing statement dengan apa segala dinamika yang terjadi di PBNU dan ditemukannya manuskrip Sunan Ampel ini adalah sebuah penegasan dari Allah bahwa kalau Anda mengaku sebagai penerus daripada tradisi Islam Nusantara, maka Anda harus menjaga warisan Wali Songo itu. Apa yang terjadi hari ini dengan Anda di PBNU, carut-marut antara Rais Am dan Ketua Umum, itu tidak terlepas kemungkinannya adalah dari ketidakpeduliannya terhadap warisan Wali Songo. Ketua Umum Yahya Stakuf ketika pertama kali dilantik mengatakan ingin meneruskan ajaran Gus Dur. Tetapi Gus Dur yang ajarannya adalah pribumisasi Islam, yang artinya Islam yang pribumi, yang dijaga dari generasi ke generasi dari Wali Songo, malah hari ini kemudian dibawa ke awang-awang, bukan di bumi, dibawa ke awang-awang ke arah Tarim. Nah, inilah pengkhianatan daripada pengurus NU hari ini. Tahlil dibilang dari Abdul Haddad, padahal dia warisan dari Wali Songo. Segala macam amalan-amalan dibelokkan kepada tarik. Ini adalah pengkhianatan ilmiah dan pengkhianatan kepada Wali Songo. Dan ini harus diperhatikan. Tidak lagi dipercaya orang yang mengaku sebagai Nahdlatul Ulama ke depan, kecuali dia mempunyai sanad daripada Wali Songo.
Mana sanad Wali Songonya kalau Anda mengaku NU? Kalau Anda mengaku daripada Nahdlatul Ulama, yang di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah warisan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nusantara, mana sanad Anda ke Sunan Ampel? Mana sanad Anda ke Sunan Gunung Jati? Mana sanad Anda ke Syekh Jumadil Kubro? Tanpa sanad itu, Anda mengaku-ngaku pembawa ajaran Islam Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama adalah disebut sebagai penerus ajaran Wali Songo. Anda tertolak ketika mengaku sebagai Nahdlatul Ulama tapi tidak mempunyai sanad kepada Wali Songo, tidak punya sanad pada Sunan Ampel, tidak punya sanad kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan terima kasih kepada Kang Mas Cari Al-Jilani dan Tubagus Mu'ogin Nur Fadil Satya Tirtayasa Al-Bantani. Ini Kang Mas Cari, walaupun mereknya sama Al-Bantani, tapi beda. Kalau saya Al-Bantani itu pakai I. Ini ada rahasianya. Kalau Kang Tuswogi itu pakai Y. Al-Bantani. Ini beda ini artinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing statement dari Kak Imad. Jadi kita menjelang muktamar ini harusnya memilih pemimpin yang mampu untuk melestarikan warisan Wali Songo. Kalau enggak kita, siapa lagi? Jangan sampai warisan itu justru malah lebih menyenangi warisan-warisan dari luar Nusantara atau warisan impor. Nah, untuk lanjutan kita episode besok, kita akan membahas terkait hubungan sanad Wali Songo ini terhadap masa depan NU. Dan kita akan podcast bersama Kiai Salim ya dan Kiai Taufik. Beliau ini adalah keturunan langsung jalur laki-laki ke Sunan Ampel. Jadi kalau hitungannya masih dan Sunan Derajat bin Sunan Ampel mereka. Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Ya, bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Jadi akan membahas dengan tema jalan pulang NU kembali kepada warisan Wali Songo. Kita nantikan besok di jam 9 malam. Terima kasih Kak Imad, terima kasih kepada Moki atas waktunya, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Kita ketemu lagi di episode besoknya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imad, terima kasih Pak Moki. Ya.